Baik, kita mulai teman-teman semuanya. Bismillah. Ini ya, Gimana? infus pandan. Oke, Ya, udah. oke. Ya. Oh, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jerman, selamat sore Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mbak Lina Berlina, desainer dari Berlin yang sebagai narasumber kita. Yang terhormat Mas Oni Jamhari selaku Ketua KOTEKA 2022 serta yang membukakan link yang punya link hari ini. Dan hari ini kita ada di hari ke-17 di bulan Desember 2022 pukul 15 ya waktu Jakarta dan pukul 10.15 waktu Berlin atau waktu di tempat saya di daerah Jerman Selatan. Saya Gana Stigman selaku pemandu acara untuk hari ini, moderator Koteka Talk ke-120. Wah, luar biasa. Selama pandemi Aha. kita dari pandemi 1 sampai dengan pandemi keberapa ini ya, kita masih tekadnya masih tinggi untuk membagikan informasi wisata di seluruh dunia, termasuk mempromosikan wisata Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke memukau dunia dan harus kita lestarikan sebagai masyarakat Indonesia dimanapun kita berada. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang Maroko di Afrika Utara. Jadi hari ini saya pakai baju koko. Jadi karena di sana juga pastinya bajunya juga baju-baju yang gamis gitu ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sih kalau kita jalan-jalan ke sono. Kabarnya nih, ternyata visanya visa gratis. Jadi kita bisa masuk aja ke sono. Dan Maroko ini emang sedang dibicarakan dunia. Jadi buah bibir. Jadi semua orang tuh ceritanya Maroko aja gitu ya. Karena mereka ini karena yang hari ini lagi mau bertanding tuh ya dengan Ya. Kroasia. Kemarin pernah bertanding juga dengan Portugal menang ya, kemudian dengan Prancis kalah. Negara ini ternyata membuat kita penasaran, kok bisa menang gitu ya? Jerman aja kalah gitu, Indonesia aja nggak ikut, kan? Makanya kita pengen tahu sejauh mana sih negara ini menggodok para atletnya sampai mereka itu bisa mendunia, bisa membabat habis juara-juara dunia yang punya bintang banyak di jagatnya dunia sepak bola. Nah, sebelum kita akan menceritakan bagaimana sih negara yang namanya Maroko, kita kenal tuh Marrakesh ya, dan Gunung Sahara. Kita pengen tahu seputar Mbak Lina Berlina Reichel yang menjadi narasumber kita hari ini. Jadi Mbak Lina ini lahir di Bandung, Nenggelis ya, lahir 12 Oktober 1959 dan Ya. Lina ini memiliki produk lurik di Berlin yang didesain untuk Ya. memperkenalkan wastra Indonesia di Jerman dan sekitarnya termasuk di Maroko ya. Ini dibawa ke Maroko juga loh Ya. kemarin. Seru. Iya. Dan memang dari dulunya di Indonesia Mbak Lina ini berkompetens di bidang desain atau mode atau desain apa namanya wastra ya. Maksudnya dia juga sudah pernah mengadakan banyak sekali show, termasuk di Belle Etage Hotel Berlin tahun 2011, kemudian di Humboldt Carré Berlin 2017, kemudian juga di Asia Pacific Week di Rathaus Berlin 2009, kemudian ada di Messe Leipzig 2008, di Paris tahun 2007, kemudian di Frankfurt tahun 2006. Banyak fashion show yang diadakan oleh Mbak Lina dan krunya. Jadi peragawannya itu orang-orang bule teman-teman ya. Jadi gede-gede gitu pakai baju lurik. Jadi seru banget lihatnya karena biasanya yang pakai lurik di Indonesia itu kan orang-orang Indonesia dengan postur yang pendek seperti kita ya 150 cm itu sampai mau 2 meter teman-teman. Jadi kayaknya tuh butuh banyak ya dan ternyata pas juga keren ketika kita melihat mereka memakai desain lurik dari Mbak Lina Berlina. Dan Mbak Lina ini pernah belajar mode desain di Bandung dan belajar atau kuliah di jurusan Sekretaris dan Manajemen di Akademi Taruna Bakti
dengan gelar Bachelor of Arts tahun 79 sampai 85. Jadi mampu berbahasa Indonesia, Sunda tentu ya, bahasa Jerman dan bahasa Inggris, memiliki ketertarikan di dunia mode, kemudian Schneiden ya, mengunting atau menjahit begitu, kemudian budaya termasuk jalan-jalan, makanya jalan-jalannya sudah ke Maroko juga dan masih banyak negara lain. Nanti kita akan gali lagi kapan-kapan ya. Kemudian Ya. membaca dan makan-makan. Ini paling ngeselin karena Mbak Lina ini kalau di Instagram suka posting pas makan. Makan nggak ngajak-ngajak di posting. Gitu ya. Tadi seputar Mbak Lina Berlina, narasumber kita hari ini yang akan menceritakan tentang negara Maroko yang memang menjadi obrolan negara di seluruh dunia karena kepiawaiannya di jagat sepak bola. Dan paling serunya karena Mbak Lina ini waktu lahir itu namanya kan Lina Berlina tuh. Nggak nyangka kalau sekarang bener-bener tinggal di Berlin. Nah, Berlina, Berlin gitu ya. Karena waktu itu ternyata susternya ya, itu adalah Bukan suster. dokter, Oh, dokternya dokternya. itu dokter Orang dari Belanda. Eropa, orang Belanda. Nah, itu namanya Berlina ya. Belina. Berlina. Dan ternyata sekarang tinggal di Berlin. Dan di Berlin itu teman-teman yang paling kondang itu adalah snack yang namanya Berlin. Apa sih namanya? Pfannkuchen atau apa? Eh, Berliner. Berliner ya, Berliner itu jadi kayak bunder gitu, rasanya manis dan di dalamnya ada jam atau marmelade atau apa sih namanya? Selai. Uh, Slide ya. Selai merah begitu ya. Jadi kalau digigit itu semua merah kayak habis makan bayi ya. Dan di sana juga Ya, terkenal juga dengan kebab, Mbak ya. Banyak kebab iya, di kebab. Kebab Heeh. Berlin. Oh, sedap banget itu sausnya. Wah, keren banget. Beda banget dengan di daerah aku ya. Dan memang ini adalah masakan orang-orang Turki yang menjadi pendatang sejak tahun 80-an karena mereka adalah pekerja di Jerman dan Iya. sekarang hari ini tapi nggak balik-balik, beranak pinak di sini. Jadi dulu dipinjam ya sama orang Jerman, ya udah deh orang Turki didatangkan untuk bekerja di Iya. Jerman supaya mereka ini akhirnya bisa apa namanya membantu tenaga Mhm. kerja yang ada di Indonesia, di Jerman karena Mhm. di Jerman sendiri kekurangan ya, kalau dibilang kekurangan Iya. tenaga pekerja di sana. Oke, baik. Mbak Lina, bagaimana kabarnya hari ini? Kita mulai saja pembicaraan kita tentang Maroko. Sebenarnya kenapa sih Maroko? Padahal kalau dari kalau dari Berlin itu banyak sekali pesawat menuju negara-negara keren. Mau ke Wina, Iya. ke Amerika, mau ke London, mau ke mana lagi tuh? Pokoknya negara-negara mana aja dari Berlin, dari airportnya itu kemana aja ada. Tetapi kenapa waktu itu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya perjalanannya? Iya. Ya, jadi bulan Iya. November ya. Kenapa harus ke Maroko? Coba cerita deh. Ya, ini sebetulnya ide dari anak saya, Sulina. Dia pergi, dia juga aku tanya kenapa ke Maroko gitu ya. Karena dia kenal sama temen, dia Google, dia lihat Maroko tuh eh, dia tertarik banget. Terus dia bilang sama aku, dia udah 3 minggu sebelumnya udah berangkat ke Maroko, traveling sendiri perempuan, anak perempuan. 3 minggu. Waktu pertama memang aku kayak khawatir, tapi lama-lama karena kebaikan orang Maroko ya tinggal di sana. Dia kenal sama teman orang Maroko perempuan, terus akhirnya dia tuh welcome dibawa ke rumahnya. Tinggal 2 hari di daerah Kenistri kalau nggak salah, Kenistra atau apa. Wow, kayak di Indonesia nginep sini dong gitu ya. Iya, Oh lala. di dalam rumah itu dari nenek, kakek, cucu semua ada. Jadi orang Maroko itu memang kekeluargaan nomor satu. Hmm. Kata orang negara miskin atau apa, tapi mereka bisa bertahan karena mereka itu seperti orang Indonesia lah gitu. Jadi kekeluargaan, saling tolong menolong, kayak gitu gitu. Jadi welcome banget dan Maroko itu welcome banget buat turis. Hmm. Jadi mereka tuh memang hidupnya dari turis sekarang. Karena dari segalanya mereka tuh bisa bikin turis tuh tertarik.
ingin balik lagi seperti saya gitu loh. Hmm. Maroko itu sebenarnya besar, masih banyak yang saya belum lihat. Makanya saya tahun depan rencananya pengen ke Fes, pengen ke Rabat, ada Indonesian Embassy di Rabat, ke Casablanca atau yang lain-lain. Karena banyak banget yang bagus. Cuman yang saya sekarang ini baru Marrakesh sama ke Sahara. On the way ke Sahara itu tiga hari 2 malam. Nah, jadi itu juga tertarik, itu juga menarik banget. Di samping juga travelnya murah, saya nggak tahu kenapa bisa murah, tapi setelah itu saya juga makanan murah banget. Ya, kalau teh kamu dapat gratis kemana aja kamu ke toko, kamu kemana atau kemana, mereka selalu menghidangkan tehnya Maroko yang mince itu. Jadi mereka tuh welcome banget gitu loh. Dan yang aku salut juga, Maroko itu dia untuk turis ya. Mereka tuh bener-bener open mind ya, Oke. open mind maksudnya mereka tuh bisa menerima uh, kaum homo, kaum lesbis, atau terserah deh ya gitu ya. Terus saya lihat kenapa mereka begitu? Karena aku lihat kan ada desainer terkenal Yves Saint Laurent. Mhm. Dia ada museumnya, ada rumah tinggalnya dulu, ada tamannya, dijadikan benar-benar satu pendapatan negara di Marrakesh kota itu. Karena bayangin, untuk masuk museum sama tamannya Yves Saint Laurent itu kita harus bayar. Aku baru lihat harganya kemarin waktu lihat-lihat 260 dirham, sekitar 26 euro. Buat mereka itu udah mahal ya. Buat Mhm. kita turis juga sebenarnya ada di sana murah. Tapi bayangin kota Marrakesh bisa juga hidup hanya karena orang Ya, semua betul. panjang lihat museum itu. Menarik banget gitu. Dan yang aku mikir, aku kan juga lihat mikir, jadi negara itu memang open. Bayangin, mereka bisa menerima seorang desainer dari itu tinggal di sana dengan pasangannya. Mhm, mhm. Kan sebetulnya Maroko itu kan negara Islam. Nah, ya. Ya, tapi mereka itu open mind. Jadi Oke. mereka tuh membuka gitu dengan gimana ya? Itu yang bikin saya tuh Itu ya. Sono yuk touch. jalan-jalan gitu ya. Heeh, heeh. Iya, Tapi jadi sebenarnya kita aja, aku selama di sana kemana aja, padahal aduh negara ini asing banget ini itu, tapi nggak pernah takut gitu loh, karena mereka tuh dengan tulus nyambut kita gitu, sampai ke anak-anak kecil. Dan lucunya, tapi saya bangga sama Indonesia juga. Indonesia pernah dijajah sama Belanda, tapi kita nggak pakai bahasa Belanda. Maroko mereka pernah dijajah Prancis dan mayoritas orang di sana pakai bahasa Prancis sampai nah, ke anak makanya kecil. kemarin sepak bola kalah deh karena pernah dijajah. Iya, Takut sama mbahnya. tapi mungkin itu juga bisa ditemuin ya kayak takdir. Tapi memang mungkin juga kalau misalnya Maroko menang itu Prancis bakal kehilangan muka dan segalanya. Jadi kayaknya mungkin bagus Udah juga dicek sih. begitu ya. Sama Iya, Tuhan ya udah deh biar rukun besar. gitu Jadi ya. Nanti jadi Ivan sebenarnya sumbang deh. Oke. Heeh. iya. Kamu tahu di Paris, di teman aku juga cerita kirim video. Mereka tuh ada beritanya juga di TV. Waktu pada hari H pertandingan Prancis sama Maroko tuh di jalan di ini banyak toko yang udah ditutupin Oh. daerahnya. Itu tuh semua toko-tokonya pakai kayu gitu ditutupin karena takut kalau terjadi apa-apa mereka kan akan merusak. Mm-mm. Mungkin mikir jadi mereka udah mengamankan. Tapi Hmm, ternyata tidak terjadi lah untung menang gitu. ya. Oke, Ya, sebenarnya visa ke sono tuh hmm, gampang nggak sih Mbak? Karena kabarnya kan gratis tuh. Jadi memang nggak ya. ada ngurus-ngurus visa begitu. Jadi memang Mbak Mbak Lina udah tahu. Jadi kita datang sebelum kita landing kita dibagiin kayak apa papier, maksudnya kertas untuk diisi semua. Ya Mm. udah nanti kalau udah diisi semua paspor segala macam, nah nanti kita pas di airport udah cuman kita cek kasih itu aja, kasih lihat terus mereka tinggal berapa lama. Katanya sih kalau buat orang Indonesia sebulan boleh. Tapi Wah. jadi harus siap karena waktu itu anak aku yang iniin tiketnya. Jadi Mm-mm. hai,
harus siap uh, uh, tempat tinggal kalau sampai di Maroko dengan alamatnya. Jadi kalau misalnya di hotel atau di mana harus ada itu. Nah, Itu aja. nggak Jadi ada harus nomor dikasih nomor HP, nomor telepon gitu nggak ya? semua ditulis, Ada semua semua di data-datanya. Aha. ya, datanya ditulis, tapi kayak gitu udah nanti ditanya gini 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 kita boleh masuk. Ditanya sampai berapa lama gitu. Tapi minimum sebulan boleh Indonesia. Nah, oke baik. Jadi memang teman-teman yang ingin ke sono pasti juga menetes air liurnya ya, karena ternyata ke sono nggak perlu visa. Tahu sendiri kan kalau mau jalan-jalan visa itu udah, oh kayak saya kemarin diajak mau suami, yuk kita ke New York yuk malam tahun baruan. Lah ngurusnya Ya, gimana nyepis gitu ya. sama Jadi repot banget ya udah kita ke negara-negara yang nggak pakai visa, kayak Eropa, kayak mana gitu ya. Nah ini Maroko salah satunya termasuk Qatar, Doha ya. Nanti abis tanggal ya. tanggal 2 Desember kan udah boleh lagi ya bebas visa Hmm, lagi. Nah, sekarang-sekarang ini waktu pas World Cup itu kan memang tidak boleh hanya dengan kartu Haya. Jadi harus ada hmm. harus boleh masuk begitu ya. Nah, sekarang ini udah boleh masuk lagi dengan bebas visa. Jadi Maroko Ya, adalah salah satu negara lainnya selain Doha, Qatar yang bisa kita kunjungi tanpa visa. Dan ya, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang biaya. Jadi Mbak Lina waktu itu kan tinggalnya di Berlin. Jadi terbangnya dari hmm, airport Berlin kan. Mungkin diceritakan gambarannya berapa tiketnya yang naik pesawat. Terus katanya kalau ya. pesan lebih jauh lagi, maksudnya lebih lama lagi 1-2 minggu sebelum Mbak Lina berangkat ini lebih murah. Kemudian juga Iya. perjalanannya, turnya itu berapa dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan estimasi budget sehingga bisa liburan berapa hari? Seminggu ya di Maroko. Minggu. Jadi 2 hari pertama datang ke Marrakas, 2 hari, 3 hari kita ke Sahara, balik lagi ke Marrakas, 2 hari lagi di Marrakas terus pulang. Cuman seminggu, tapi anak saya 3 minggu sebelumnya dan dia beli tiket masih murah karena kalau aku waktu itu beli tiketnya sebelum sebelum seminggu sebelum pergi. Jadi harga tiketnya 290 euro, tapi udah plus asuransinya. Jadi Oh, kalau ada apa-apa sekitar itu berapa tuh? 3 juta, 4 jutaan kali ya. 3,5 juta. ya, Oh, iya. Terus kalau di sana tuh makan murah, makan minum murah banget. Jadi mungkin diperkirakan ya kalau seminggu tadinya kita udah ngitung ya 350 euro lah gitu ya. Tapi ternyata nggak habis segitu. Malahan alhamdulillah dengan uang yang segitu aku masih bisa sedekah gitu di sana. Itu oke. aja. Terus Oh, RMB-nya murah. Eh, iya pokoknya kemarin kita katanya berempat RMB-nya 2 hari pertama, 2 hari terakhir itu kita cuman setiap orang hanya bayar 70 euro, bayangin. 1 malam. Ya untuk 1 malam, tapi kan kita 4 malam, jadi dibagi 4. Jadi setiap orang bayarnya 70 euro. Ah, Kita oh, kan berempat, setiap orang 70 euro. all Berarti antara inclusive ya, sudah makan pagi, makan malam gitu. ya, Sarapan. enggak, itu belum. Ah, itu yang kalau waktu RMB ya kita bisa makan di luar. Tapi makan di sana tuh antara tajin ya, maksudnya ciri khas Maroko. Ada rasa ayam, ada rasa lamb, ada rasa kambing, ada sapi, ada ikan. Tajin udah komplit dengan segala macam. Itu harganya paling 8 euro, 9 euro, ada yang 7 euro, tergantung lah tempatnya. Jadi minum murah, minum tehnya Maroko itu harganya cuma 1,50 euro kali atau 2 euro dapatnya segini. Oh, Mins pakai apa namanya kayak kayak gitu mins terus pakai gula apa. Wah, udah deh pokoknya jadi kira-kira murah. tadi kan tiketnya 250, terus untuk 200, antara dua ratus dua enam ratus lima puluh puluhan gitu ya, 300 lah gitu. Kemudian untuk Mm-mm. Sahara 3 hari itu 120 termasuk penginapannya. Itu Berapa? kita 130 itu kita milih yang udah pakai kamar mandinya di dalam kamar. Kalau yang enggak anak-anak muda itu cuma 80 euro. Mm, mm, mm. Oh, Udah plus makan pagi di tapi hotel 2 malam sama makan malam 2 kali, bayangin. oh 2 kali makan. Itu berarti kalau yang murah tadi 80 euro pipisnya di pohon gitu ya? Enggak lah, Enggak ya? maksudnya
di camp kalau nginep di Tenda, Sara itu kan tenda, kayak tenda. dan di tendanya bagus luksus, tapi yang tendanya itu maksudnya kamar mandinya ada di luar, bisa ada kamar mandi, mereka pakai kamar mandinya sama-sama itu doang. Nah, kalau aku kebetulan pakainya yang di setiap kamarnya, di setiap tendanya tuh udah ada kamar mandi sendiri gitu. Biasa. Murah lah 80 buat Wah, anak-anak. murah. Murah banget. Terus udah gitu, makanya Padang yang aku tuh pasir nggak ada jual. rasanya tuh aduh, ini kan aku duduk di depan sama grup travelnya, sama supirnya, dia tiap isi bensin udah 150 dirham, sekitar 15 euro itu 3 hari. Bayangin itu gimana ngebayar semuanya, belum hotelnya, belum jalan-jalannya, belum nggak tahu deh. Makanya sampai sama anak-anak aku bilang, oh my god, ini gimana ya, kalau di Jerman kan cuma kamarnya Oh, doang mahal bayar. banget. Udah gitu mukanya masam lagi ya, nggak ramah kayak di Maroko di Indonesia gitu. Duh, galak wajahnya. Jadi teman-teman, saya gambarkan lagi bahwa tadi ada 290 untuk tiket euro ya, 130 untuk Sahara, kemudian 350 itu untuk selama seminggu itu masih cukup untuk berbagi sedekah. Jadi Ih, setidaknya sekitar 760-an lah. Ini paling mm, kalau dirupiahkan sekitar 9 juta, 10 juta lah gitu. Itu ah, untuk seminggu teman-teman, cukup untuk berlibur ke sono tapi dari Berlin. Kalau dari Indonesia nggak tahu pesawatnya berapa ya. Tetapi bisa dikatakan bahwa di sono tuh semua murah. Jadi masih kayak iya, mirip-mirip Indonesia gitulah. Dan mm-mm, karakter orangnya juga masih samaan kayak kita gitu ya. Ramah, ya. senyum, nggak masam gitu ya. Dan Mm-mm. tadi kita udah ngobrolin tentang biayanya. Sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk ke sono? Karena kan ini kemarin kan November tuh. Dan di sono kan Iya, padang pasir. Mm-mm. iya. Ya udah mulai dingin, dingin malam gitu di padang pasir. Tapi sih sebenarnya kalau mungkin murah itu mungkin karena murah juga pesawat dan sebagainya, mungkin bulan kemarin lah aku November, Oktober, November lah itu kayaknya murah. Tapi kalau summer mungkin juga mahal ya, karena di sana juga udaranya kan juga panas. Ya maksudnya nggak sedingin kayak kemarin. Kemarin kita udah dingin. Hmm, Di Sahara itu untungnya uh, apa sih namanya, selimut. moodnya mereka tuh tumpuk-tumpuk nggak tahu gimana kok kayaknya bisa anget gitu Banget. asal yang udah masuk ke dalam selimut. Kalau di luar gini dingin lah ya. Ya, aku udah pakai ini nih, jaket winter, musim dingin. Ya Oke. di Sahara Heeh. pakai kayak strikyake gitu, maksudnya pakai kayak baju anget lah, tapi yang penting kepala yang ditutupin. Ya, oke. Mungkin sembari Mbak Lina menceritakan tentang karakter masyarakatnya, Mm, bagaimana mm, sih pandangan Mbak Lina tentang karakter masyarakat yang kan waktu aku ingat banget waktu mereka main sepak bola. Itu kan pemain sepak bolanya ada yang nari sama sang mama, sama samboknya iya, toh. Nah, mungkin bisa menceritakan tentang hubungan keluarga di sana. Bagaimana anak itu hormat banget sama orang tua. Gak ya, kayak di Jerman. Jadi masih mirip-mirip Indonesia ya. Dan mereka itu juga memuliakan ibu. Mungkin iya memungkinkan itu. sambil menceritakan, saya akan membagikan video di Instagram Mbak Lina ketika berada di Maroko. Silakan Mbak Lina. Iya, jadi gini loh, mereka itu eh, sama sama kayak orang Indonesia dari keluarga yang baik-baik ya. Jadi nomor satu tuh hormat sama orang tua ya, terutama ibu gitu ya. Nah, karena kalau anak laki-laki di sana itu tuh benar-benar hormat sama ibunya gitu loh. Jadi di sana juga rumah-rumah mereka tuh rumahnya seperti kalau dari luar kok kayaknya nggak ada orang gitu ya. Tapi ternyata kalau kita masuk ke dalam, saya juga diterima sama mereka, disuguhin minum teh kayak gitu ya. Itu ternyata wah, dari mulai kakek, cucu, nenek, anak itu semua jadi satu di rumah itu. Jadi mereka juga kenapa orang yang punya penghasilan bagus, mereka pasti bakal menolong keluarganya gitu loh. Jadi mereka tuh benar-benar do everything lah buat keluarga gitu. Jadi ya aku lihat sih bagus banget basicnya gitu loh, kekeluargaan sekali. Dan seperti kayak pemain sepak bola itu juga dia menyumbangkan hasilnya untuk keluarganya mereka gitu loh. Jadi um,
ya gimana ya, nggak tahu ya, mereka tuh benar-benar yang menurut aku positif banget, aku pengalaman aku di sana gitu. Dan seperti yang aku juga tinggal di villa terakhir RMB itu, kita tinggal di situ bersama keluarga. Jadi yang punya villanya juga di situ, padahal orang Prancis menikah dengan orang Maroko, tapi di dalam situ ada ibu dan bapaknya yang sudah tua juga dari keluarganya yang orang Prancis. Jadi mereka itu memang hidupnya kekeluargaan nomor satu. Dan orang asing yang di sana juga akhirnya jadi mengikuti cara hidup mereka gitu, karena benar-benar yang uh, apa ya, aku juga ada pengalaman temen kebetulan kenal di pesawat, dia membeli rumah di Maroko padahal dia orang Jerman, karena dia punya pengalaman yang bagus banget, touch, dia juga apa namanya, merasa hatinya terbuka karena sewaktu pandemi pertama itu dia di sana uh, berlibur dengan anak laki-lakinya, tidak bisa pulang ke Jerman di tempat nelayan, dan akhirnya mereka ditolong di sana tinggal 6 bulan. Pada akhirnya sekarang pandemi udah lewat, akhirnya dia bilang seneng banget, dia lihat pantai kayak gitu, terus ada orang azan gitu ya, azannya tuh yang asyhadu alla ilaha illallah, pokoknya yang gimana sampai dia juga akhirnya selalu balik lagi ke tempat itu, dan akhirnya dia beli rumah di situ, di daerah nelayan situ gitu loh. Dan ini juga waktu perjalanan ke Sahara, oh itu benar-benar yang Allahu Akbar banget deh. Maksudnya baru kerasa di situ bahwa Tuhan itu maha besar sekali. God is greatest. Karena dari situ kamu bisa lihat, padahal udah malam, tapi Sahara itu terang benderang hanya karena dari bintang dan bulan. Dan di situ aku benar-benar sampai aku menangis karena aku merasa terima kasih banget gitu, dan aku bisa ngelihat sekali gitu bahwa Tuhan tuh maha besar dengan adanya itu gitu loh. Jadi banyak banget gitu loh pengalaman yang bagus yang saya alami, dan segalanya mudah, dipermudah. Ya, seneng lah gitu. Terus saya juga bisa sholat di masjid di Marrakesh, masjid yang terkenal yang besar itu, Kotobia, karena di situ sebetulnya harus pada jam sholat, tapi saya bisa sholat 2 rakaat di situ karena kebaikan imamnya bahwa mengizinkan saya untuk sholat gitu loh. Jadi betul-betul gimana ya, um, asik lah pengalaman yang saya alami di sana gitu loh. Oke, begitu ya. Aku tertarik Hmm. waktu Mbak Lina cerita tentang perjalanan di Padang Sahara yang memakan waktu 1 jam ya. Orangnya Ya. itu yang punya onta itu kan jalan Mm-mm. kaki sejam. Itu, Iya, nah itu kayaknya greges banget ya. Aduh kasihan ini orang jalan satu satu jam, kita naik sendiri di onta dia, terus seneng-seneng aja gitu. Itu gimana tuh? ya itu dia. Makanya itu yang bikin saya tuh, hati saya tuh bener-bener, saya tuh nangis gitu loh, karena saya pikir ya Allah, ini udah baik banget kita selamat sampai di sana. Terus makanya kan itu saya juga, dia nggak mau dia pulang balik lagi 1 jam lagi jalan di Sahara sendirian dengan 4 onta, tapi ternyata dia juga tinggal di hotel kita. Jadi besoknya dia bilang nggak usah khawatir, katanya saya besok akan bawa-bawa kalian lagi, katanya jam 7. Jadi kita balik lagi ke depan, diantar dia lagi gitu loh. Terus Hmm. ada satu desa juga ya di sana sebelum ke Sahara. Itu juga di desa itu yang bikin kayak apa sih, bikin uh, karpet semua dengan tangan. Nah, sebelum kita ke jalan ke situ juga ada anak-anak kecil-kecil itu jualan gambar. Hmm. Gambarnya anak-anak ditaruh. Dia bilang dia begrus itu, yang sekarang alhamdulillah saya kayaknya juga mau kasih uh, coklat, dan kebetulan teman saya yang Yan itu juga mau balik lagi ke Maroko untuk urus rumahnya dia, jadi saya boleh bawa 2 atau 3 kilo. Jadi saya rencananya udah packing coklat sama Haribo untuk bagiin ke anak-anak itu.
Mhm. Iya, soalnya aduh pokoknya gimana banget deh, ramah mereka itu tahu nggak? Mereka bisa menarik turis. Terus yang juga sebenarnya Indonesia itu banyak banget. Aduh mudah-mudahan di nanti di masa depan Indonesia juga bisa hidup dari turisme juga gitu loh. Karena sebenarnya Indonesia tuh juga banyak yang bagus, ada pulau-pulaunya, ada segala macam. Tapi teman-teman saya semua udah pada pergi ke Bali loh, beneran. Karena dari dulu saya sering post ya, Bali, Lombok, apa gitu, Indonesia kayak apa. Jadi mereka tuh rata-rata udah pergi semua gitu loh, udah pernah ke sana yang saya kenal ya. Karena itu juga mereka beli produk saya karena mereka tuh tahu gitu loh, menghargai karena oh apa sih tuh lurik gitu. Ternyata tuh lurik tuh kayak apa sih highly Gestoffe yang bikin bisa glow. Jadi gitu-gitu mereka baca. Jadi mereka tuh benar-benar gitu loh. Dan jadi percaya gitu. Lucu kan orang asing bisa percaya dengan apa sih kayak kepercayaan kita gitu lah. Ya Mhm. kan? Oke. Jadi ya karena dari akunya juga karena dia juga ngelihat aku kayak kunden apa sih langganan jadi teman teman jadi langganan jadi mereka lihat pribadi aku sendiri gitu loh tanpa mereka luriknya ini atau koleksi saya nggak bisa jalan tapi alhamdulillah saya tetap bisa gitu loh karena ya itu jadi saya juga teman-teman mengajarkan mereka hidup share. Masnya hidup sama-sama gimana ya itulah sampai sekarang gitu. Jadi ini juga yang tentang Maroko ini orang-orang jadi oh Lina saya juga mau dong apa ya udah nanti Kak aku kasih lihat aku hubungin travelnya makanya aku post aku pakai travel tour and Marrakesh itu ya karena aku udah ngerasain banget servisnya bagus banget dan turnya murah dan bagus gitu loh. Oke, baik. Eh, Waktu ketemu dengan anak-anak di sana, misalnya anak-anak Maroko, itu mungkin bisa menceritakan gimana sih mereka bisa dibedakan antara oh ini anak-anak Maroko tuh seperti ini, anak-anak Indonesia seperti ini, anak-anak Jerman seperti ini. Mungkin beda banget ya karena beda budaya dan mungkin apa ya? Ya agamanya juga beda ya. Kalau di Jerman kan macam-macam, kalau itu kan Islam. Nah, mungkin bisa diceritakan jauh ketika bertemu dengan anak-anak di sana. Iya, anak-anak di sana tuh anak-anak desanya ya. Maksudnya mereka tuh ya itu sebenarnya mereka nggak perlu untuk bikin gambar, dijual gambarnya. Ya kayaknya mereka gitu. Tapi kayaknya mereka dengan senang hati gitu loh. Bikin itunya gitu loh, bikin gambarannya, bikin gambar. Jadi biar turis tuh beli gitu loh. Kasih 1 euro, kasih 1 euro, 2 euro atau 20 dirham kayak gitu. Nah, jadi aku waktu ke situ tuh aku cuman kasih satu karena aku cuman ada coklat yang seadanya di tas Mhm. gitu. Terus uh, wah itu pancarannya tuh mimiknya tuh kayaknya kayak yang bedangken apa ya berterima kasih banget gitu Oh, tulus walaupun gitu walaupun hanya 15.000 gitu ya? itu dikasih coklat biasa aja gitu masih pak ini Heeh, dari Jerman gitu oh dia girang banget gitu kalau di Jerman bilang udah, biasa gitu ya. iya. Ya, itu dia. Jadi gini, mereka itu dangbar banyak. Dari mulai kecil kayaknya udah diajarin gimana dangbar gitu loh. Berterima kasih, Terima bersyukur gitu ya, kasih, pandai Pur. bersyukur. Kalau di sini kan enggak. Jadi orang tuh Agak beda, kadang-kadang berlebih. iya, karena ngerasa tapi kalau udah ngeliat situ mereka hidupnya sederhana, ya sederhananya juga oh kayak guide-nya juga. Guide-nya itu jadi kayak beberapa di desa itu turun temurun. Jadi dulu nih rumah ini yang sekarang jadi kafe, merangkap kafe ini nih rumah dari nenek moyangnya. Jadi dari keluarga ke keluarga turun temurun, anak mudanya juga tinggal di situ untuk nginin turis dia. Saya lokal di sini gini gini gini. Jadi kayak gitu. Terus kalau orang mau ngasih serelanya, katanya maksudnya ya iyalah karena dia juga udah ini nih enak banget. Terus ada Alt band Quella atau apa gitu namanya itu tuh ada bangunan yang di atas kali itu kayak wah kita tuh melewati jurang gitu naik ke atas nah aku kan takut naik ke situ terus aku bilang kalian aja deh terus aku bilang magaritnya aku boleh nggak nunggu di bawah terus akhirnya aku nunggu di bawah ada restoran kayak cafe disediain teh kayak gitu-gitu terus mereka naik ke atas jadi gimana ya orang-orang terus
aku ngelewatin desa itu gitu, anak-anak, orang tua tuh mereka tuh pada berdiri gitu. Wah, Kayaknya asik banget bosen gitu, banget. freedom, Aduh, seneng liatnya. Oke. harmoni. Heeh, harmonis gitu ya. Jadi teman-teman, kita semakin gregetan banget kapan ya kita ke sono kayak Mbak Lina gitu, karena ternyata mirip-mirip di Indonesia dan harganya juga nggak mahal-mahal amat. Orang Indonesia kan biasanya ke Turki, Jepang, Korea. Nah, Iya, sekarang ada satu alternatif ke Maroko. iya. Nah, Kok cuma 4 jam kok kalau dari Berlin. Jadi kalau pergi ke Eropa, pergi aja ke sana. Dari Prancis, dari Paris malah katanya cuma 2 jaman itu. ya, oke. Baik, tadi diceritakan tentang tajin. Mungkin kemarin juga Mbak Lina masak di Iya, Berlin tadi tajin. Mungkin bisa diceritakan tajin itu seperti apa kalau di Indonesia tuh mirip seperti apa, terus bahan-bahannya dan ketika di Maroko itu bagaimana masyarakat ini sangat melestarikan tajin ya, yang sebenarnya sederhana tapi oh ternyata enak juga dan benar-benar bagus banget untuk dilestarikan. jadi jadi gini, kalau sebenarnya waktu aku pernah juga terakhir ya makan kayak apa sih kayak sapi hakfleisch, sapi cincang Iya. dibulet-buletin kayak gitu. Terus sebenarnya bumbunya hampir mirip kayak rendang, cuma dimasak. Jadi dia pakai sos tomatnya lebih banyak, tomatnya banyak gitu. Yang lucunya di atas tajinnya itu, di atas makanannya itu diceplokin telur kayak gitu. Cuman jadi dia tuh makannya mereka tuh masaknya yang pakai alat tajin gitu ditutup. Jadi dia tuh mateng gitu loh. Terus jadi waktu aku bikin di sini buat anak-anak ya gitu. Terus anak aku bilang ini, "Mami, kamu kayaknya sama deh suka pernah bikin bola-bola begini." Maksudnya itu ya. Tapi kan nggak pakai telur. Ternyata jadi kreatif. Oh iya ya bener ya. Jadi diceplok telur gitu 5 biji, jadi bulat gitu. Terus ya udah ntar kita makan kayak begitu. Makannya pakai broad, maksudnya pakai rotinya mereka. Tapi ada kentang, ada tajin yang kayak misalnya ada ayam apa, terus itu pakai kentang di dalamnya. Sebenarnya sama aja kayak kita gemuk apa bikin apa ya kentang lah, wortel lah apa dijadiin satu. Cuman memang dia tuh pakai sim, silent sim namanya. Aduh nggak tahu deh bahasa Indonesianya apa. Tunggu, sim tuh apa ya? Kayu manis. Kayu manis. Ah, iya iya Jadi iya. makanannya tuh ada rasa kayu manisnya. Karena Soalnya kalau orang Indonesia dikatain tajin gitu mikirnya ini air untuk yang dari nasi tuh. Ya kan waktu ya di sana itu kan ada tajinnya gitu kan. Waktu direbus itu kan ada apa namanya airnya yang kental gitu, yang ada berasnya begitu kan. ya, Terus namanya tajin. Tapi ternyata di sono tajin tuh ada cincangnya, ada rotinya, ada telurnya gitu ya. Beda ya. Beda. segala macem gitu. Dan itu lucu ya, yang masak itu laki-laki mayoritas di sana. Oh iya ya, mhm, Itu mungkin laki-laki di rumah loh. itu kali ya? Iya, jadi di rumah gede juga yang kekeluargaan yang masak itu laki-laki. Jadi perempuannya mah cuman motong-motongin istrinya gitu apanya. Aku lihat sendiri gitu loh ya. Jadi mereka tuh kayak api langsung gitu loh. Jadi tradisional gitu. Terus si tempat tajinnya taruh di situ. Itu semua yang masak laki-laki. Karena Oh, berat tau nggak yang tajin itu alat-alatnya yang gitu ya? Heeh, alatnya heeh. mangkok tajin itu berat karena dia dibikin dari keramik. Di sono ada banyak warung nggak Mbak, kayak di Indonesia warung-warung jual makanan, minuman, banyak ya? Uh, banyak. Jadi sampai di daerah yang boleh dibilang daerah mahalnya ya, kayak daerah mana ya, daerah yang luksusnya lah yang ada restoran mahal kayak Italia atau apa yang mahal gitu. Mmm, Tapi kita tuh laki banget. Anak aku Google, yuk kita makan tajin. Tahu nggak waktu pas kita baru datang, kita sampai kita juga nggak tahu namanya apa tuh imbis ya warungnya gitu. Ternyata itu the best tajin di di kota itu di daerah situ. Tahu oke. nggak murah banget harganya cuma 7 euro 8 euro itu kambing dan tajin kambing udah gitu waktu kita datang itu tajinnya tuh cuma tinggal 2 lagi di etala di situnya dia bilang nih kita cuma 2 ya udah deh kita ambil tapi itu daging kambing sama sapi
Terus kita makan itu sama pesen yang lain. Yang pertama waktu kita datang pos itu ya, taunya pas kita dengar dari orang-orang itu tuh the best tajin, bayangin. Yang Ah, imbis, yang maksudnya yang kelas warung, the bestnya, bayangin. Heboh nggak sih? Enak banget. banget, murah meriah kayak untuk backpacker gini atau untuk yang budgetnya Ya, nggak itu banyak ya. Kemudian iya, tadi disebutkan tempat wisata hanya di kota Marrakesh dan Gunung Sahara ya. Nah, waktu di Marrakesh itu tempat mana selain masjid tadi ya yang dikunjungi, misalnya ada taman, ada museum atau ada apa iya. gitu? Di Marrakesh tuh banyak banget. Ada Istana Bahia, ya. Terus juga ada em, apa sih namanya tuh Istana Bahia. Terus ada masjid yang paling gede itu Masjid Qotobia. Terus ada taman, banyak banget di sana tamannya bagus-bagus. Terus udah gitu ada yang kita juga nggak sempet ke sana, aduh namanya apa ya, pokoknya ada istana lagi di sana sebenarnya, Hmm. satu lagi gitu. Dan itu di kota, di tengah kota loh, di Marrakesh. Yang paling menarik itu Medina. Medina. Oke. Itu jadi kayak kalau dari pagi sampai sore orang tuh jualan Hmm. macem-macem ya, eh, apa tradisionalnya Maroko lah apa. Tapi Jadi pas souvenir udah gitu ya. jam maghrib, tahu nggak, itu berubah jadi tempat makanan. Jadi kayak Uh, orang kayak restoran, kayak imbis yang kayak warung terbuka gitu, satu wow. satu satu itu. Dan di situ ada musik, ada ini, wah live banget deh. Ya lucu tapi pas jam 6 sebelum si restoran itu dibuka gitu, azan dulu. Padahal tadinya sebelumnya gombrang-gambreng ya, sama musik ya, musik tradisional ya. Tapi pas waktu azan, sepi, yang ada azan keluar. Habis gitu, udah selesai azan, baru deh gombrang-gambreng lagi. Tradisional, Mati gitu ya, tempat bagus makan. bagus. Oke deh. Baik, tadi sudah diceritakan tentang kuliner sudah, tempat wisata sudah. Nah, ini yang transportasi nih. Apakah kita juga mudah untuk transportasinya atau harus jalan kaki terus tuh ke tempat-tempat wisata yang disebutin tadi toh? Ya, sebenarnya kalau kalau yang aku tahu di Marrakesh, itu kita jalan mendingan. Karena Bisa taksi lihat semua ya. sharing, dan naik taksi itu satu taksi cuma boleh bertiga kalau taksinya satu. Jadi kalau berempat harus ambil dua taksi, Uh, dua-dua. Atau ada taksi yang sharing. Kalau taksinya gede, kita nanti nyetop, udah di dalam ada dua orang, kita masuk berempat. Jadi kita wow, kayak bayar. angkot dong. Iya, Oke. iya, beneran itu kayak angkot, beneran Bukan itu. taksi ya. Ya, itu tapi dalam kota. Tapi sebenarnya juga jalan cukup kok, karena udah di daerah situ. Makanya nanti ambilnya Airbnb-nya atau tempatnya yang di daerah pokoknya. Jadi kemana-mana bisa jalan. Asik Aku tuh. jual, Hmm. bukannya capek nih. Oke, Naik taksi sih udah oke. terakhir. Souvenir apa yang harus dibawa kalau kita ke Marrakesh nih? Ya, em, keperluannya atau gimana? Apa? Souvenir, souvenir. Souvenir. Souvenir Oh, yang sebenarnya ah, Marrakesh itu. Jadi kayak keramik-keramik buat tempat, kayak gula, buat tempat gula sama apa, buat garam, paper, bentuknya itu bagus. Cuman kan itu dari asli keramik. Nah, kalau kita cuman bawa satu koper 10 kilo nggak bisa, apalagi berat. anak karpet lagi ya, atau beli kayak kisen ya, beli apa sih, tutup Bantal. bantal. Itu Kan bantal, itu tradisi. sarung bantalnya ya. Iya, bagus-bagus ya. Akhirnya ya jadinya kita nggak bisa lah bawa-bawa banyak-banyak. Makanya aku mau beli tempat tajin aja nggak bisa, karena berat itu Berat tempat kan? tajin 3 sampai 4 kilo kalau yang gede banget. Belum tutupnya, belum ini. Jadinya susah, itu doang. Katanya dia, oh Lina bisa beli kok di Berlin, pergi aja ke Maroko, toko Maroko ya, nanti aku mau cari deh daripada bawa dari sana. Oke, baik teman-teman, itu tadi perbincangan jalan-jalannya Mbak Lina selama di Maroko selama seminggu. Ini menjadi gambaran kita orang Indonesia. Yuk kita ke sana nabung dulu. Ya, Karena ternyata tempatnya juga bagus karena terkenal yang namanya Marrakesh gitu ya. Dan ternyata orang-orangnya juga mirip-mirip dengan kita dan
biaya ke sana juga nggak mahal karena makanan, transport, dan lain sebagainya termasuk hotel tidak seseram ketika kalian pergi ke Jerman atau ke negara Eropa lainnya. Karena harganya, oh di sana murah meriah banget gitu ya. Baik teman-teman, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Nanti yang pertanyaannya bagus akan mendapatkan kartu pos dari Berlin, dari Mbak Lina. Berlina di Berlin, Jerman. Dan Mbak Lina Belina adalah salah satu desainer terkenal di Jerman ya, di Berlin, yang mempromosikan lurik wasra dari Indonesia. Dan hasil-hasil karyanya juga sudah dibawa ke Maroko untuk dipamerkan di sana. Jadi waktu jalan-jalan gitu ya, orang-orang pada lihat gitu kan. Dan ini adalah satu diplomasi budaya yang bagus. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti Asia. Mbak Siti mau Mm-mm. dibuka videonya atau memang sekarang sedang sarapan pagi dengan anggota keluarganya? Halo? Karena di Jerman masih pagi ya, atau lagi di mana nih? Lagi di kafe? Ah, Bentar, suaranya belum dibuka, Mbak ya. Sebentar, aku tolong mm. buka. Kenapa nggak bisa ya? Mikrofonnya belum dibuka, Mbak Siti. Sudah. Nah, Yang di kafe. lagi di kafe ini Mbak Siti Ah, ini punya kafe di Hanover. Oh, oh, oke. rame, rame. Nah, lain kali bisa nih nitip produk di sini biar orang-orang beli yang namanya produk lurik Lina Berlina. Oh, dari yang kecil-kecil tempat handphone, dari topi gitu Mbak Siti. Ah, Mbak Siti ini juga Ya, mempromosikan kopi di sono. Nah, ya motivasi apa kok travelnya ke Maroko gitu? Iya, karena motivasinya kan anak-anak idenya. Dia bilang gini, karena Maroko itu di samping juga udah diterangin murah juga travelnya. Udah gitu aku tuh kan selalu kerja melulu di sini. Jadi katanya sebenarnya pengen sih pergi ke Mekah, kemana. Tapi katanya, oke kita ke sana, di sana juga ada padang pasir, ada Sahara, ada ini. Waktunya cuma seminggu, tapi asik gitu loh. Jadi motivasi saya juga pengen lihat negara saya belum pernah ke Afrika soalnya. Jadi saya pikir ya udah ke inian yang terbaik yaitu ke Maroko gitu loh. Ini mm-mm. Mbak pakai bajunya juga merah. Ini kan Nah, ininya. ya ini Mbak Siti lagi pakai kebaya nih. Lagi nyanyi di kafenya atau gimana ini Mbak? Ada acara nyanyi hari ini? Nggak ada suaranya Mbak Siti? Suaranya belum dibuka. Lagi minum kopi nih. Asik banget kayaknya. Acara Weihnachten. Ah, Ah, acara Weihnachten, Natalan ya. Banyak yang asik dan datang Mbak. Oh, seru-seru. kalau Ya, oke nanti aku tanya tak nulis ya karena di sini Oke, rame. ya terima kasih Mbak Siti yang ada di Bonn. Jadi teman-teman itu tadi Mbak Siti yang ada di Bonn sedang merayakan Natal karena di Jerman itu kebanyakan adalah warga yang beragama Katolik. Jadi di mana-mana sekarang sedang musim orang kumpul-kumpul untuk merayakan yang oh iya. namanya Natalan gitu ya di kantor, di sekolah, di lingkungan keluarga begitu ya. Jadi mereka berkumpul untuk menukar kado atau sekedar makan-makan dan minum-minum bersama. Karena nanti tanggal 24 mereka akan merayakan Natalan ya bersama keluarga, sedangkan dengan orang-orang yang tidak termasuk keluarga sebelum atau sesudahnya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mbak Siti. Ada lagi pertanyaan yang sudah ditulis. Ini ada Yose Revela yang ada di Yogyakarta. Yose Mhm. sampaikan sendiri, katanya si Yose ini luas Maroko itu Hmm? kurang seukuran Pulau Sumatera tidak termasuk wilayah Sahara Barat. Jadi sebenarnya nggak gede ya. Jadi Ya, Indonesia lebih luas, lebih banyak. iya Mak. Tapi Wow. mereka berhasil Kayak gitu. menjual wisata mereka secara internasional. Mm-mm. Jadi kita juga senang ya karena ternyata yang namanya Flores yang tiket 3,7 juta itu akhirnya dipending. Ini juga Hah? bagus kita orang-orang asing yang di luar Indonesia supaya eh, semakin semangat untuk datang ke Ih, tempat-tempat Indonesia atau Borobudur mungkin ya yang katanya sekarang dibatasi segala macam Flores dibatasi kemudian dibatasi juga kalau belum menikah tidak boleh sehotel dan lain sebagainya mungkin itu
aturan-aturan yang membuat orang asing itu jadi takut, wisatawan Jadi luar negeri jadi semakin ogah untuk jalan-jalan di Indonesia. Sedangkan Maroko ini menjadi contoh yang baik karena mereka iya, adalah negara Islam, ternyata tetap membuka diri kepada dunia iya, internasional. itu yang aku salut gitu loh. Aku bilang wow gitu loh. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari Dek Eka yang ada di Kalimantan, Dek Baharudin yang ada di Kalimantan, ada Mbak Mei yang ada di Dek Mei ini ada di Tangerang. Silakan bertanya. Dek Mei ini kan juga suka jalan-jalan nih. Kemarin dulu sempat ke Turki. Nah, kalau besok-besok lagi jangan ke Turki lagi, ke Maroko. Karena ini Maroko. negara bagus banget dan banyak cerita-cerita yang agamis ya, yang berhubungan dengan agama Islam, yang ini tentu saja akan membukakan mata kita, orang Indonesia yang bukan negara Islam, tetapi memiliki penduduk dengan pemeluk agama Islam terbanyak kalau nggak salah ya. Mm-mm, 250 mm-mm. 80%-nya aja udah berapa puluh juta ya. Ya, Berapa mm-mm. juta. Oke, silakan ada pertanyaannya lagi mungkin dari Mbak Din, dari Rahmah Nur Imania, dari siapa lagi nih? Dari Bahrudin, silakan untuk bertanya. Mumpung Mbak Lina Belina ada di sini, mumpung kisah tentang Maroko ini sungguh luar biasa menginspirasi wisata kita dan tentu saja menginspirasi kita traveler-traveler Indonesia yang suka jalan-jalan tapi nggak suka dengan yang keribetan macam visa lah, macam aturan-aturan Iyalah. apalah gitu ya. Dan memang kemarin waktu ke sono kan memang ada beberapa negara yang masih memegang apa ya aturan-aturan pandemi. Tapi waktu itu nggak ada ya kayak masker, cuci tangan, Oh, nggak cuci di tangan. Maroko mana nggak pada udah nggak pakai masker. Oke, oke. Katanya ya dia bilang juga aku tanya kok gini ya kata kita katanya di Maroko sedikit banget waktu pandemi itu kasus masker tapi kan karena peraturan jadi harus ditutup biar gimana. Tapi aku mikir kok mereka bisa nggak terlalu kena gitu ya. Kenapa? Karena mereka minum teh minsnya itu setiap hari dari gartennya. Kayaknya mereka tradisionalnya itu dibilanginnya vodkanya Maroko teh itu. Wow. Heeh, heeh, heeh. Pahit Dibilanginnya jamu ya, jamu. Heeh. terus Oke. aku angin terus karena jaga ini ya jaga kondisi aja Heeh, heeh, ya heeh. jadi rasa kayaknya cukup cocok. Heeh, oke, baik. Teman-teman masih ditunggu pertanyaannya. Nanti akan mendapatkan kartu pos dari Mbak Lina Berlina. Mungkin Mbak Din nih, aku pengen lihat wajahnya Mbak Din, dibuka videonya untuk menanyakan bagaimana sih perjalanan ke Maroko. Nih, Dek Mei, ayo dibuka videonya. Ayo dibuka. Salam kenal Mbak Lina. Izin bertanya, untuk transportasi umum, apakah mudah dan murah? Tadi udah diceritain lebih baik jalan kaki ya. Iya tapi murah juga masih murah Nah, lah ya. biar gitu Untuk taksi misalnya ya. udah pernah naik taksi? Ya itu antara 20 dirham 2 euro sampai 5 euro jadi kalau udah Ah, bayar murah. 50 itu udah murah itu 5 euro loh. Oh lala, murah sekali teman-teman ya. 2 euro itu kan sekitar 30.000 naik taksi. Ih, Ah, iya uh-uh. murah. Makanya aku kayak ngerti kadang-kadang di sana tuh kok bisa murah gitu. Tapi pas aku nanya sama orang di sana gitu, karena mereka tuh punya, jadi mereka tuh nggak perlu bantuan dari negara lain untuk makanan, minuman. Mereka punya sendiri daging apa, karena mereka punya Sendiri. pertanian Bagus. bagus. Jadi nggak perlu kalau yang kayak gitu-gitu. Karena Pada ekspor tapi ya, ekspor ke Jerman, ekspor ke iya, Prancis gitu ya. iya, tahu nggak itu jeruk Heeh, jeruk Maroko tahu heeh, kan kan heeh. di Berlin Jerman di Berlin kalau kita beli juga kan Maroko gitu kan si jeruknya ya itu di sana jadi tuh mereka tuh makanya mereka itu jadi kalau kita pesan tajin kita makan tahu nggak kita tuh dapat dessertnya setiap orang dapat satu jeruk Mm-mm. dapat jeruk sama pisang ditaruh aja gitu di meja gitu. Jadi mereka tuh memang kayaknya welcome banget. Jadi groscugi lah. Apa sih groscugi itu bahasa Indonesia kayak uh, apa ya? Nggak. Jadi inilah apa sih namanya? Um, baik lah gitu. Nah, jadi
Jadi jeruk, pisang, kayak teh-teh itu ya udahlah mereka punya sendiri gitu. Oke oke oke, baik. Ini ada lagi Hmm. pertanyaan. Oh maaf, tadi Mai nggak membuka video karena nggak pakai jilbab. Jadi lagi gundulan gitu Ah, ya. Jadinya nggak mau buka video, termasuk Mbak Din juga. Jadi mohon maaf tidak membuka kamera. Ini kata Yose Revela yang ada di Yogyakarta. Corak hmm. kuliner Maroko lebih mirip Timur Tengah atau Afrika? Apa? Apa? Corak apa? Nah, jadi kulinernya, jadi model-modelnya kulinernya itu bumbu-bumbunya, tampilannya itu Ya, lebih ke Afrika atau ke Timur Tengah ini? kayaknya mereka mix. Campuran ya. Oke. Maroko tuh campur. Dan lucu satu lagi, aku juga ada foto itu yang mereka tuh bajunya, baju laki-lakinya yang kayak khotbahnya itu garis-garisnya sama kayak garis-garis lurik ini loh, hitam putihnya lurik. Oke. Beneran, mereka tuh pakai itu cuman tebal. Jadi mereka kayak dibikin gitu, ditenon. Dan itu sama. Oke, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Siti Asyah yang ada di Bonn, Jerman. Di Maroko, kebanyakan orang-orangnya kan beragama Islam. Bagaimana pakaian-pakaian perempuan di sana? Apa seperti di Mesir atau di Arab atau seperti di India? Jadi punya baju tradisional sendiri-sendiri tapi tidak begitu streng gitu ya, tidak begitu ketat. Ya, gini, yang aku lihat di Maroko itu mereka punya baju tradisional ya, Marokonya, tapi mereka di sana kayaknya cuman pakai bukan yang Kerudung. harus pakai jilbab sampai tutup-tutup enggak. Jadi normal mereka cuman pakai kayak apa sih Kerudung. diselempangin Ya, yang kerudung. diselempangin Selendang. Iya, itu tradisional. Terus kalau yang di Marrakasnya kayak kotaknya gitu, anak-anak mudanya ini mereka normal Hebat ya. pakaiannya, Sudah pakai modern ya. udah modern banget. Jadi di kota-kota lain kata Sulina anak saya juga katanya kayak gitu modern. Dan itu kenapa coba ya sebenarnya kita pakai orang asing pun turis-turis mereka pada pakai ini apa namanya Kerudung. selendang. Selendang kerudung. Sebenarnya udara di sana itu Panas. uh, troken, troken tuh kering. Jadi Kering. kadang-kadang angin ada. Jadi makanya aku aja sendiri sama anak aku kita pakai ginian, diselempangin di dalam mobil juga begitu. Gini diikat karena apa? Melindungin kuping kita sama leher. Iya, tadi Kalau ada enggak kita punya tuh cara bagaimana membuat topinya sampai dengan kerudungnya diputerin untuk iya menutup. itu, nah itu yang kalau di Sahara. Jadi sebaiknya juga kita nggak usah bawa sendirilah, kita beli di sana aja, nggak mahal kok. Kayak gituan cuma 8 € sampai 10 karena panjang banget ya itu juga kita kan nggak tahu panjang gimana karena mesti dililit-lilit udah gitu tipis dan itu kuat sama angin sama pasir jadi Hmm, tetap kita harus beli di sana penahan aku udah angin dikasih. dan penahan badai pasir gitu ya. Jadi terus udah gitu Termasuk kita kalau pakai. belum sakit sikat gigi. Nah, tutup tuh. Udah Iya. di sana cowok-cowok juga pada pakai gini karena angin Angin ya, angin anginnya kering. Nanti bisa kering. ketemu Terus mulutnya gitu ya. aku juga waktu pertama datang ke sana perih ini karena nggak ditutup. Terus kita nggak pakai krem sono itu. Aku udah tahu mana aku dia bilang mami pakai ini enggak lah. Toto 1 hari pertama padahal kayaknya nggak kelihatan kayak di Hmm. matahari. Ih tapi Kosong ya. sakit. Oh, Tapi oh. sakit mau ketawa aja sakit. Oh iya jadi akhirnya di Jadi jadi tips untuk teman-teman bawa tutup krem mata. gitu ya. Krim matahari, Mm-mm, tabir bau. surya. Mm, mm, mm. Heeh. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Din Hardiani yang ada di Jakarta. Izin bertanya Mbak Berlina, kotanya bersih nggak sih? Gitu. Bersih kalau menurut aku sih karena mereka tuh ngebersihin sendiri gitu loh. Hmm, Bersih kotanya. Jadi kalau orang punya toko atau punya apa itu bersih sampai ke desa-desanya juga bersih. Nah, padang pasir aja bisa bersih gitu nggak ada sampah. Kebayang nggak sih? luar biasa ya. Dibakar kali ya. Eh, Jadi sampahnya Hah? dibakar. Sampahnya Nggak dibakar. mungkin mengutin tapi mereka memang itu aja lagi main bola aja mereka pemain pengunjung bola aja orang Maroko ngebersihin stadiumnya. Jadi karena mereka udah biasa kayak gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa seru. Pengen ke sono. Tapi ini Ya kan udah. tiketnya udah mahal, Mbak. Jadi untuk Desember ini Nah, udah 400-an ya.
tadi teman aku nanti kita ketemu mau nonton bola bareng, suaminya udah mau pesen buat tahun baru. Harganya 450 Hmm, tiketnya sekarang iya, buat iya, buat sudah naik. Oh, mungkin bakal murah lagi lah. Anak aku malah nggak sampai 200 dia. iya, tapi mungkin nggak high season gitu ya. Jadi memang harus Iya, hati-hati untuk beli tiketnya sebelumnya. Yang tiket ke sana pesawat yang direct, maksudnya langsung itu cuman Ryanair. Lion Air ya. Mm, Oke. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Lina Berlina yang mm, sudah jalan-jalan ke sono selama 1 minggu bulan November kemarin. Dan ya, dari obrolan tadi ya kita tahu ya ternyata di sana itu kita teman-teman orang Indonesia itu bisa masuk dengan bebas visa, tidak usah ngurus ribet yang namanya ya, visa mana ya. Kemudian biayanya juga tidak begitu mahal. Mungkin tiketnya beda ya. Kalau dari Jerman itu lebih murah. Kalau dari mm-mm. Indonesia mungkin agak lebih mahal ya, bukan 250 euro, mungkin lebih 2-3 kali lipatnya karena lebih jauhan. Iya, atau mungkin kalau pada ke Eropa, sekalian ke Eropa, mampir ke sana gitu. Nah, kemudian kalau di sana disarankan pada bulan Oktober November karena lebih murah, karena di Hmm, summer di sana juga apa ya high season gitu ya, banyak mm, orang. Kemudian masyarakatnya juga ramah sama mirip mm, dengan orang Indonesia ya, dan tempat-tempat wisatanya bisa dikunjungi seperti Istana Bahia, Masjid Gede Tobia, taman-taman dan Medina, termasuk tentu saja mm-mm. pasar tradisional yang ini tentu menarik buat kita yang suka jalan-jalan kaki dan mencari Ya, kuliner atau makanan di warung yang tersebar di mm-mm. penjuru kota. Dan makanan yang dikenal di sana adalah tajin. Mungkin ini akan Ya, lidah kita orang Indonesia. Dan di sana ternyata meskipun negara Islam, benar-benar Islam, nggak kayak di Indonesia itu kan campuran ya. Tapi ternyata ya, bebas, sangat menghormati kaum pendatang, termasuk kaum homo dan ya, sebagainya. Di sana ada satu tempat yang kudu dikunjungi yaitu kuburannya atau tempatnya si Yves Saint Laurent ya. Jadi ya, desain terkenal di dunia yang ternyata juga mempunyai tempat spesial di Maroko. Untuk transport, mm, ternyata taksi sendiri juga nggak mahal ya, karena bisa taksi Salome satu lubang rame-rame jadi satu pintu itu bisa untuk orang banyak jadi udah ada yang masuk buku itu kemudian kita boleh masuk juga dengan taksiran sekitar 30.000 50.000 rupiah mm. itu murah banget ya. Baik teman-teman, itu tadi cerita dari Mbak Lina Berina yang diceritakan hari ini, semoga bermanfaat, ada inspirasi, ada ide yang bisa kita ambil untuk perjalanan wisata kita berikutnya. Terima kasih Mbak Lina untuk kesempatannya hari ini. Ya, Semoga kita akan bersilaturahim lagi karena kita akan mencari informasi lagi tempat-tempat wisata mana yang Mbak Lina sudah kunjungi ya, dan akan menjadi inspirasi kita karena mungkin bebas visa lah atau mungkin tempatnya murah meriah lah, tempatnya bagus dan nyaman untuk traveler orang Indonesia seperti kita. Jadi aman di kantong juga ya. Baik, teman-teman semuanya, ya. ah, tapi lucu ini yang ininya coklat di belakangnya nggak apa-apa lah. Oke, oke. Gini, gini. Jadi kelihatan akunya juga. Nanti aku bagi fotonya, aku sudah screenshot juga. Oke, screenshot Nah, juga. Oke. iya. Baik, terima kasih semua teman-teman untuk kesempatan bergabung bersama kami hari ini. Karena hari ini kita memperbincangkan tentang Maroko. Nah, ini Yosenya nih, tadi udah ada nih, sekarang hilang lagi. Hmm. Dan di sini, halo Yose yang ada di Yogyakarta, apa kabar? Nah, ini Yose tadi yang tanya tadi ya tentang luas wilayah dari Maroko tadi ya, yang ternyata tidak sebesar Indonesia, justru hanya seluas Sumatera begitu ya, belum termasuk Iya. Barat ya. Oke, ini Yose yang ada di Jogja, Mbak Lina. Eh, Ah, Ya, ini juga aktif ya di komunitas Kajok yang ada di kompasiana.com. Baik teman-teman, semoga hari ini bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Terima kasih sekali untuk energi, waktu dan apa ya, interestnya untuk mengetahui lebih banyak tentang Maroko, negara di Afrika Utara yang menjadi satu alternatif bagi kita traveler dari Indonesia. Tempatnya keren dan transportasi serta semuanya mendukung. Jadi untuk apalagi menunggu lama-lama ya, kita tabung uang kita iya.
kita akan ke sono dan akan membuktikan apakah benar apa yang diceritakan oleh Mbak Lina Berlina hari ini. Saya Gana Stekman dari komunitas Traveler Kompasiana mengucapkan selamat berakhir pekan. Semoga hari ini menyenangkan dan kita minggu depan akan bertemu dengan Ibu Duta Besar Republik Indonesia di India dan Bhutan untuk menceritakan bagaimana sih kondisi pandemi di sana, apa saja tempat wisata yang bisa kita temui di sana, dan apakah makanan di sana itu juga aman di lidah kita karena mungkin meskipun kari tapi karinya beda gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meninggalkan ruangan dan selamat berakhir pekan. Jumpa minggu depan dengan Mas Oni Jamhari dengan Duta Besar Indonesia untuk India dan Mbak Kana, Bye. itu Mbak Ya. Lina Berlina ya? Apa? Iya, ini Mbak Lina Berlina. Mbak Lina Berlina. Iya. Oke. Ah. Sering mendengarkan namanya tapi baru ketemu sekarang. Oke. Ya Mbak Lina, halo. Terima kasih atas terima kasih dulu saya mendapatkan masker. Hadiah masker ya dari Mbak Lina. Masker Ya, lurik. Mbak Lina udah sangat terkenal tapi baru lihat. Iya, nanti kalau aku ke Hanover tuh kemana? Kafenya di mana? Di Bonn. Di mana? Hanover. Ya udah nanti aku ke Hanover deh kalau mampir. Aku bisa promo produk di sono nih. Produk ya. Oke, baik. Iya. Selamat meninggalkan. Bye. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Pak Rudin juga tadi nggak nyebut ya. Bye. Bye. Bye.